tahu tujuan kamu kemana, tahu visi misinya apa ke depannya. Dan pastinya jangan nyusahin orang tua kalau kamu lagi main game. Nah, Karena ada tuh cuma minta beli skin, beli ini, beli itu, beli ini. Jadi pro kagak, orang tuanya susah beli beras. karena lu pasti nggak bisa joget ya kan? Kalau yang jago jogetnya sebelah kiri. Oke. Silakan Panji berdiri. Iya dong, masa duduk. Let's go. Mantap. Gila. One try. Kali dan langsung bisa. Jadi kita tuh kemarin 17 Agustus ada lomba TikTok juga. Oh, Yang menang dia juga. Dia juga menang. Iya. Kalau kerja-kerja kayak gitu orang tua di rumah tahu ya. Kenapa jadi wawancara dia? Ya udah kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Atta. Kita akan gali lebih seru lagi ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Top Gamer. Level up. Yeah. Hai Sober! Audisi eSports Star Indonesia Season 2 telah dilaksanakan. Dan dari total 65.000 lebih pendaftar, terpilihlah 500 kandidat terbaik yang lanjut ke tahap 1 versus 1 dengan pro player. Yang tentunya nama-namanya itu udah gak asing lagi nih di dunia Mobile Legends Indonesia. Bibit-bibit baru pun telah bermunculan. Terbukti dari beberapa pro player yang kewalahan di Sober saat audisi 1 versus 1. Ini dia nih buktinya. Nggak tahu kenapa, hari ini gue lawan 8 user Pak Wito. Kalah semua lagi gue. Udah 15 kali ngelawan orang-orang lah yang ikut serta dengan buy one ini. Ya menurut gua tadi udah ketemu sih kayak beberapa player itu bener-bener jago gitu. Kayak lebih jago daripada gua. Nah, gimana Sobar? Apakah kamu adalah salah satu kandidat beruntung yang telah beradu mekanik dengan pro player? Tentunya masih ada tahap demi tahap lagi untuk menjadi peserta eSports Star Indonesia Season 2. Yang pastinya peserta terbaiklah yang akan maju menjadi bintang eSports Star Indonesia. Saksikan eSports Star Indonesia Season 2 hanya di GTV. Yeay, pemirsa balik lagi di Top Gamer Level Up. Ya, kita masih ada bersama Atta Asyaf Halilintar. Nah, ngomongin tentang Atta Halilintar yang ternyata sudah didapuk juga, sudah pasti menjadi salah satu manajer di eSports Star Indonesia nanti. Wuih. Nah, kita ngomongin lo sebagai manajer di eSports Star Indonesia. Kira-kira udah punya strategi nggak atau planning kayak what to do dengan tim lo nanti? Kalau aku tuh emang expertise-nya kan biasanya di marketing. Marketing, dicari sponsor, menghasilkan duit buat tim tersebut. Iya. Jadi tim lo nggak perlu menang, yang penting kaya ya kayaknya. Jadi memang harus untuk membangun sebuah tim tuh banyak sih kalau menurutku ya, dari solidnya, kerjasama timnya, teamworknya, chemistry, terus sering main barengnya, heart to heart-nya, gitu harus dibangun karena kan main e-sport sekarang hampir semua kan permainan tim. Benar. Kita kalau individualis, individualis nggak bisa. Iya. Chemistry-nya harus dibentuk. Ini udah kelihatan beda ya konsepnya sama yang kemarin Olaramlan ya. Olaramlan kan konsepnya kan kasih ibu kepada beta kan. Nah, kalau ini udah konsepnya menjual. Pokoknya harus menjual. Wah, ini kayaknya eSports Star Indonesia bakal seru banget nih. Oh pasti. Dengan konsep yang berbeza-beza ya. Nggak cuma ada manajer tapi juga ada coach. Ada Masya, ada Dangki, ada Dylan sama KB. Kira-kira lo memilih siapa dari 4 ini? Preference ya. Marsha, pokoknya yang geng kapak itu kayaknya pernah main. Sama Aura kalau nggak salah dulu tuh. Tapi tenang, pembagiannya akan kita lihat nanti ya. Belum tentu dapat yang Kak Atta mau. Sebenarnya Kak Atta kepengen anak-anaknya yang kayak apa sih Kak Atta? Kalau aku sih tuh suka banget kerjasama sama orang yang gampang dikasih tahu. Karena orang yang selalu mau belajar itu biasanya dia kerja keras, hard work. Oke. Karena aku pernah dengar suatu kutipan, hard works beat talents when talents doesn't work hard. Iya, tapi ada pesan-pesan nggak sih buat mereka yang mau jadi pro player atau gamers di Indonesia, dan mungkin fans-fans Kak Atta pasti kan banyak dong yang gamers juga.
kalau mau jadi pro player kan aku banyak teman-teman yang pro player juga ya. Aku lihat mereka tuh dedikasinya tinggi ya. Iya, iya. Ada yang kayak dia tuh Komit ya? kadang komit tuh tidurnya tuh 3 jam, 4 jam. Wow. Dia main itu setiap hari loh. Berarti pesannya yang penting harus kerja keras dan harus Iya, tahu potensinya juga ya. Harus fokus lah ya. Kalau di game tuh fokus, tahu tujuan kamu kemana, tahu visi misinya apa ke depannya. Dan pastiin jangan nyusahin orang tua kalau kamu lagi main game. Nah, Karena ada tuh cuma minta beli skin, beli ini, beli itu, beli ini. Jadi pro kagak, orang tuanya susah beli beras. semoga lu sukses sebagai manajer e-sport Star Indonesia nanti. Ya. Amin, semangat. Terima kasih udah nonton Top Gamer. Level up, sampai ketemu lagi di jam dan waktu yang sama. Ya. Yeay, kata closing dong, closing ke YouTube-nya dong. Ayo dong. Jadi kayak ruang podcast itu 200 apa 250? Lu kenapa? Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pagelaran turnamen esports Free Fire Master League Divisi 1 Season 4 telah berlangsung. Grup A dan Grup B telah memberikan performa terbaik di matchday pertama. Onyx Olympus, sang landak kuning berhasil memberikan sengatan di matchday pertama. Map Bermuda menjadi saksi keganasan Onyx Olympus melibas tim pesaingnya. Dan lagi-lagi, di map Kalahari, Onyx Olympus berhasil menunjukkan ketajamannya untuk mendapatkan booyah. Namun di ronde ketiga, sang macan EVOS Divine berubah cepat strateginya dan berhasil menaklukkan map Purgatory dan mendapatkan booyah. First Riders berhasil mengamankan 12 poin di round keempat. Bonafide Esports mengambil bagian untuk mendapatkan booyah di match kelima. Sebagai penutup di round ke-6, Onyx Olympus lagi-lagi berhasil mencuri poin dan bertengger di posisi teratas grup B. Diikuti oleh EVOS Esports dan juga First Riders. Sedangkan Bonafide Esports harus puas di posisi kedua di bawah SES Alphaing. Memasuki matchday kedua, pertarungan semakin sengit antara grup A dan grup C. Dranik Esports yang berada di grup C berhasil meraih booyah di round pertama. Selanjutnya disusul oleh tim dari grup yang sama yaitu RRQ Hades. Bersama dengan kapten terkuat di bumi berhasil mengamankan 12 poin di round kedua. Di round ketiga, Bonafide Esports yang telah bertanding di matchday sebelumnya berhasil meraih booyah di round ketiga. Kejutan hadir di round keempat. Map Bermuda menjadi saksi tim besutan artis ternama di Indonesia yaitu Run Esports yang akhirnya berhasil meraih booyah. Disusul oleh King Esports di ronde kelima dan The Prime yang berhasil menjadi penutup malam yang indah dengan booyah di map Purgatory. Dengan hasil ini RRQ Hades, Onyx Olympus dan juga SES Alphaing berhasil menduduki peringkat pertama.